Kalian juga kerja untuk jaga-jaga record ya? Satu atau dua orang. Oke, oke ganteng. Eh, Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan melakukan critical journal review dengan topik utama fokus pada judul eh, pemadatan tanah timbunan. Ini gimana enternya, Fatan? Ini, ya. Latar belakang mungkin bisa dijelaskan Nugra dulu. Hmm, Oke. Latar belakang dari jurnal kita itu berlatar belakangkan critical journal review yang merupakan metode yang dapat dijadikan sebagai penunjang agar kemampuan literasi mahasiswa dalam mengkonsumsi informasi pada artikel jurnal terasa. Critical journal review juga bermanfaat agar mahasiswa memahami secara mendalam langkah-langkah yang tepat dalam pembuatan artikel jurnal. Kelompok 5 melakukan critical journal review dengan tema pemadatan tanah timbunan. Dan secara spesifikasi melakukan review dan kritik pada jurnal dengan judul Pengaruh Energi Pemadatan Terhadap Nilai Kepadatan Tanah. Jadi kelompok 5 pada latar belakang ini lebih dulu menjelaskan tentang pengertian critical journal review, manfaat melakukan critical journal review, dan juga menjelaskan kalau bahwasanya kelompok 5 melakukan critical journal review dengan tema pemadatan tanah timbunan secara spesifik pada judul jurnal dengan pengaruh energi pemadatan terhadap nilai kepadatan tanah. Lanjut, Nugra. Identitas jurnal, judul Pengaruh Energi Pemadatan Terhadap Nilai Kepadatan Tanah, penulisnya dari Dian Hastari Agustina, dan yang kedua Yopi Latul. Afiliasi penulis Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Riau Kepulauan. Nama jurnal Hikmah Teknika. Tahun terbitnya November 2019. Lanjut, Nugra. Identitas jurnalnya volume volume 2 nomor 2 halaman 202 sampai 206. Email penulis nggak usah disebut kali ya, bisa dibaca aja kali. ISSNN I E sama E kurang ISSN 2599016 P ISSN 2614 sampai dengan 5979. Untuk relevansi antara peneliti dengan topik jurnal mungkin bisa dilanjut oleh Afif. Silakan, Afif. Relevansi antara peneliti dan topik jurnal. Satu, Dian Hastari Agustina, seorang dosen yang mengajar di Universitas Riau Kepulauan dengan gelar STMT. Beliau menempuh jenjang sarjana di Universitas Atmajaya, Yogyakarta, dan magister di Universitas Gajah Mada untuk jurusan Teknik Sipil. Terdaftar aktif sebagai dosen sejak tahun 2010 dan mengajar mata kuliah bidang geoteknik seperti mekanika tanah dan stabilitas dan perkuatan tanah. Beliau juga terlibat dalam penulisan beberapa artikel ilmiah lain dengan topik yang berhubungan dengan cabang ilmu geoteknik, contohnya pengaruh perubahan kadar air terhadap kekuatan geser tanah lem. Jadi di sini kelompok 5 sebelum mulai untuk mereview pada isi jurnal terlebih dahulu, kelompok 5 akan mengidentifikasi dan melakukan eh, penjelasan relevansi terhadap penulis jurnal terkait topik jurnal. Aduh, jaringannya. Yang pertama, penulis pertama itu bernama Dian Hastari Agustina, merupakan seorang dosen, sudah aktif sejak tahun 2010 dan
mengajar di bidang yang juga relevan terkait judul jurnal ini, yaitu bidang geoteknik seperti mata kuliah mekanika tanah dan stabilitas perkuatan tanah. Dan sebelumnya juga, sebelum penulisan jurnal ini, secara khusus beliau juga pernah terlibat dalam penulisan artikel ilmiah lain dengan cabang ilmu yang sama, yaitu cabang ilmu geoteknik. Contohnya ya, pengaruh perubahan kadar air terhadap kekuatan geser tanah lempung. Untuk penulis kedua, bernama Yopi Latul, merupakan sarjana lulusan 2019, memiliki belajar menempuh pendidikan di jurusan teknik sipil, yang berarti memiliki relevansi terkait judul jurnal pada di Universitas Riau Kepulauan. Namun selain itu tidak begitu ada informasi lebih lanjut terkait penulis kedua ini. Untuk pendahuluan mungkin bisa dijelaskan oleh Aji Hulman. Silakan Aji. Oke, di sini saya akan membahas tentang pendahuluan dari jurnal tersebut. Tanah berperan untuk menopang dan menyalurkan beban pondasi dari konstruksi bangunan. Karena itu, daya dukung tanah harus lebih dari beban konstruksi bangunan. Pemadatan tanah bisa dilakukan untuk merapatkan butir tanah dan mengurangi volume pori serta volume tanah. Kepadatan kering tanah dan kadar air bisa dikontrol untuk mengetahui sifat-sifat tanah. Metode yang sering digunakan untuk uji pemadatan tanah adalah uji pemadatan Proctor atau Proctor Compaction Test. Di antaranya terdapat standar Proctor Test dan modified Proctor Test. Penelitian akan membandingkan antara hasil kedua metode tersebut dengan hasil uji pemadatan tanah lapangan dengan metode Sankon. Lanjut Aji. Pokok argumentasi penelitian pada subbab pendahuluan adalah penelitian menyimpulkan bahwa tanah sebagai penyangga dan penyalur beban pondasi harus memiliki daya dukung yang lebih besar dari beban konstruksi bangunan. Pemadatan tanah dapat dilakukan untuk merapatkan butir tanah dan mengurangi volume tanah serta volume pori. Penelitian menggunakan dua metode untuk mencari berat volume kering maksimum dan kadar air optimum, yaitu uji standar Proctor atau standar Proctor Test dan uji Proctor modifikasi atau modified Proctor Test. Kemudian peneliti akan membandingkan kedua hasil uji tersebut di laboratorium dengan hasil uji tanah di lapangan yang didapat dari uji Sankon Test. Selanjutnya untuk bagian landasan teori mungkin bisa dijelaskan oleh eh, Farhan. Silakan Farhan. Untuk landasan teori, tanah kohesif yang sulit dipadatkan akan lebih mudah padat dengan kondisi basah, namun kadar air yang tinggi mengurangi batas nilai kepadatan yang dicapai. Kedua, pemadatan tanah dilakukan untuk mendapatkan kondisi tanah yang paling padat agar kuat geser tanah lebih baik, penurunan akibat beban berkurang, permeabilitas tanah berkurang, dan sifat kembang susut tanah berkurang. Kadar air paling baik disebut kadar air optimum atau optimum moisture content atau yang disingkat dengan OMC. Memiliki simbol WOPT. Sedangkan nilai kepadatan paling tinggi disebut berat volume kering maksimum atau maksimum dry density atau yang disingkat MDD. Hubungan antara berat volume kering YD, berat volume basah YB, dan kadar air W. Rumusnya adalah YD sama dengan YB per 1 tambah W. Lanjut Farhan. Kedua metode uji pemadatan yaitu modif Proctor dan standar Proctor hanya memiliki perbedaan pada energi pemadatan serta jumlah lapisannya. Berikut persamaan untuk energi pemadatan. Rumusnya E sama dengan
NB kali NI kali W kali H per P. Baiklah, jadi pada landasan teori ini penulis menjelaskan untuk pertama kalinya terkait judul jurnalnya yang membahas tentang energi pemadatan. Peneliti menjelaskan kalau bahwasanya eh, kedua metode yaitu modified Proctor dan standar Proctor itu tidak begitu memiliki perbedaan kecuali pada energi pemadatannya serta jumlah lapisannya. Dan berikut adalah tabel yang menjelaskan tentang pernyataan tersebut. Bisa dilihat di sini kalau bahwasanya terdapat beberapa perbedaan yang akan nantinya berhubungan pada energi pemadatannya. Dan juga jumlah lapisannya di sini ada perbedaan. Pada standar Proctor ada 3 lapis, sedangkan pada modified Proctor itu ada 5 lapis. Lanjut, Farhan. Halo, Farhan. Sorry. HP aku nge-lag. Oke, oke. Nge-freeze dia. Pemilihan atau cakupan kajian teori peneliti. Peneliti menuliskan tentang perbandingan antara kadar air tanah dengan batas kepadatan yang dapat diraih tanah. Namun berbanding lurus dengan kemudahan tanah untuk padat. Kemudian dilakukan dengan pembahasan manfaat dari pemadatan tanah yang dilakukan sampai kondisi tanah terpadat. Yang tertulis sebagai landasan dilakukan penelitian. Kemudian peneliti menulis pengertian OMC atau kadar air optimum dan MDD atau berat volume kering maksimum yang menjadi data akhir pada penelitian ini. Jadi pada bagian landasan teori sebelumnya peneliti menjelaskan kalau bahwasanya semakin tinggi kadar air tanah itu batas kepadatan tanah yang bisa diraih itu semakin rendah, meskipun dengan tingginya kadar air itu memudahkan terjadinya proses pemadatan. Jadi maksud dari kalimat pertama itu menjelaskan poin tersebut. Sedangkan untuk maksud kalimat kedua itu ada di penjelasan poin kedua di sini, pemadatan tanah dilakukan untuk mendapatkan kuat geser tadi deh. Untuk mendapatkan kuat geser tanah lebih baik, penurunan akibat beban berkurang, permeabilitas tanah berkurang, dan sifat kembang susut tanah berkurang. Hmm. Selanjutnya, peneliti menjelaskan tentang OMC atau kadar air optimum dan MDD atau berat volume kering maksimum yang nantinya akan menjadi data akhir pada penelitian ini, yang akan dibandingkan dengan data hasil dari uji Sencon. Lanjut, Farhan. Pada alinea berikutnya peneliti menyebutkan energi pemadatan yang di mana merupakan judul dari paper penelitian. Disebutkan bahwa metode uji pemadatan laboratorium yaitu standar Proctor test and modif Proctor test hanya memiliki perbedaan pada energi pemadatan dan jumlah lapisannya. Dilanjut dengan informasi pelengkap seperti formula untuk mencari energi pemadatan, tabel perbedaan antara standar Proctor test dan modif Proctor test, dan kurva pemadatan. Untuk tabelnya itu tadi ada di halaman atau slide sebelumnya. Itu tabel yang menjelaskan tentang energi pemad energi pemadatan yang dibahas di slide ini. Untuk metodologi penelitian mungkin bisa dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi ini adalah data properti tanah hasil dari uji-uji yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti melakukan 3 pengujian, yaitu standar Proctor test, modified structure Proctor test, dan juga Sencon test. Jadi untuk kadar air dan mana di sini ya? Untuk kadar air itu didapatkan dari hasil uji pemadatan ya, yang dilakukan dengan 2 metode, yaitu
standar Proctor test dan modified Proctor test. Sedangkan untuk batas cair, batas plastis, dan indeks plastisitas ini itu didapatkan dari uji Alterberg limit yang sebenarnya nggak begitu dijelaskan di jurnal ini, tapi didapatkan datanya sebesar dengan nilai seperti ini. Kemudian ini hasil uji saringan untuk tanah sampel pada kolom berapa nih, Sob? Ya, dan peneliti juga menguji klasifikasi tanah sampel menggunakan klasifikasi USCS dan ASTO yang menghasilkan kalau bahwasanya tanah sampel itu terklasifikasi CL dan A75. Kalau untuk berdasarkan CL untuk klasifikasi USCS dan A75 untuk klasifikasi ASTO. Nah, pada metodologi penelitian, kedua peneliti itu menjelaskan tentang me- metode yang dilakukan. Yang pertama itu pemadatan tanah, yang mana pemadatan tanah itu dilakukan dengan memadatkan sampel tanah yang berhasil lolos dari saringan nomor 4. Dan kemudian tanah yang sudah lolos dari saringan nomor 4 itu akan dikeringkan ke dalam oven. Nah, setelah tanah dikeringkan di dalam oven, peneliti akan menggambarkan kurva nilai kadar air optimum serta berat kering maksimum. Karena pada setelah saat tanah udah kering dari oven itu akan didapatkan data-data kadar air dan juga berat kering maksimumnya. Nah, untuk pemadatan tanah seperti dijelaskan tadi ada dua metode yaitu metode standar Proctor test dan ada modified Proctor test yang digunakan oleh penelitian ini. Kemudian selanjutnya ada pengujian ketiga itu pengujian Sencon. Metode ini tuh diuji tapi dengan sampel tanah yang berbeda. Kalau tadi itu pemadatan tanah itu dilakukan di laboratorium, sedangkan untuk pengujian Sencon itu dilakukan di lapangan langsung dengan tanah sampel lapangan langsung. Nah, di saat pengujian itu akan didapatkan data untuk berat dan juga volume tanahnya yang nantinya akan digunakan untuk mencari berat volume tanah. Ini tuh dengan sampel tanah lapangan. Kemudian setelah didapatkan ketiga data itu tadi, tanah itu akan dikeringkan ke dalam oven lagi sama seperti proses pemadatan tanah sebelumnya. Dan setelah tanah dalam kondisi kering, itu akan didapatkan nilai kadar airnya. Dan juga selain kadar air juga didapatkan data untuk volume tanah keringnya yang milik dari tanah sampel lapangan tadi. Dan di pengujian terakhir, peneliti itu akan membandingkan antara nilai gamma D atau berat volume tanah kering milik tanah sampel lapangan dengan gamma D milik tanah uji lab yang didapatkan dari pemadatan tanah. Dan kemudian dibandingkan, setelah perbandingan itu dilakukan akan ditemukan atau didapatkan nilai dari derajat kepadatannya. Dan ini adalah grafik standar modified dan standar Proctor yang membandingkan antara berat berat apa namanya? Berat volume tanah kering dan juga kadar airnya. Yang garis warna merah ini untuk Proctor test, sedangkan untuk yang garis biru itu untuk modified Proctor test. Relevansi metodologi dengan topik dan hasil penelitian itu seperti yang dijelaskan pada tabel sebelumnya, tabel dengan berisi properti data tanah itu tuh didapatkan dari pengujian-pengujian ini. Ini sebenarnya cuma pengulangan. Jadi ya standar Proctor test dan modified Proctor test yang termasuk ke dalam pemadatan tanah tadi untuk poin metodologi sebelumnya. Ini jadi ya akan menghasilkan data kadar air optimum dan berat kering maksimum yang akan jadi data hasil akhir nantinya. Dan untuk sampel tanah yang digunakan itu yang lolos saringan nomor 4 dan sudah dalam kondisi kering setelah dimasukkan ke dalam oven. Sedangkan untuk pengujian kedua, sand contest itu menggunakan tanah sampel lapangan dan pengujian ini menghasilkan data berat tanah, juga volume tanah yang kemudian itu akan diolah dan menghasilkan data berat volume tanah lapangan. Kemudian setelah tanah sampel itu dikeringkan setelah pengujian sebelumnya,
itu akan didapatkan data kadar airnya dan juga berat volume tanah keringnya, yang kemudian akan dibandingkan dan akan didapatkan nilai derajat kepadatannya. Untuk hasil dan pembahasan mungkin akan dibahas oleh Najwa. Silakan Najwa. Bentar, Mas. Oke. Hasil dan pembahasan. Hasil uji sampel tanah Desa Cijantung. MDD gram per sentimeter kubik. Standar Proctor test 1,64. Modifik Proctor test 2,18. OMC atau persen 5. Standar Proctor test 15. Modifik Proctor test 13,8. Derajat kepadatan lapangan standar Proctor test 97,31. Modifik Proctor test 73,54. Jadi dari tadi kita ada bahas tentang dua metode, yaitu standar Proctor test dan modified Proctor test. Jadi ini adalah tabel dari hasil pengujiannya. MDD itu untuk singkatan dari berat volume tanah kering, sedangkan untuk OMC itu singkatan dari em, kadar air optimum. Dan ini perbandingan dari kedua metode, hasil dari berat volume tanah kering dan kadar airnya. Yang kemudian setelah dibandingin dengan metode Sencon itu akan didapatkan derajat kepadatan lapangannya, dan masing-masing metode itu memiliki nilai derajat kepadatan lapangannya masing-masing. Seperti bisa dilihat pada tabel. Lanjut Najwa. Hasil uji sampel tanah Desa Cijantung. Hasil uji penelitian tidak bertentangan dengan teori yang menyatakan bahwa bila sampel tanah dari lokasi yang sama dipadatkan dengan metode modified dan standar, maka nilai MDD modified lebih besar MDD standar dan sebaliknya OMC modified lebih kecil OMC standar. Lanjut Najwa. Kerangka berpikir penelitian pada pembahasan. Peneliti membandingkan berat isi tanah kering maksimum atau YD max dan kadar air optimum atau W optimum yang didapat lewat pengujian standar Proctor test dan modified Proctor test, dan memaparkan hasil perbandingan kedua data dalam bentuk persen. Kemudian peneliti memaparkan nilai derajat kepadatan untuk masing-masing metode yang didapat dari uji Sencon dengan tanah lapangan. Jadi untuk alinea pertama itu dinyatakan kalau bahwasanya peneliti itu akan membandingkan berat isi tanah kering maksimum dan kadar air optimum untuk kedua metode yang digunakan, dan kemudian memaparkan hasil perbandingannya dalam bentuk persen. Jadi pada jurnal yang direview itu dinyatakan kalau bahwasanya untuk berat tanah kering maksimalnya dari modified Proctor test itu naik sebesar 32,92% dari data gamma Dmax-nya standar Proctor test. Sedangkan untuk kadar air optimumnya untuk data modified test itu turun sebesar 8% dari data standar Proctor test, yang artinya itu sesuai dengan pernyataan yang menyatakan kalau bahwasannya MDD MDD dari modified structure Proctor test itu akan lebih besar dibandingkan dengan MDD dari standar Proctor test, dan begitu pun sebaliknya. Untuk kadar air optimumnya modified Proctor test itu bakal lebih kecil dibandingkan dengan kadar air optimum dari standar Proctor test. Dan ini tuh berlaku kalau bahwasanya pengujian dua metode ini dilakukan pada satu tanah sampel yang sejenis, dari satu lokasi yang sama. Untuk kesimpulan mungkin bisa dilanjut Khairul Rafid ya. Oke, sekarang kita masuk kesimpulan pada jurnal tersebut. Kesimpulannya yaitu derajat kepadatan tanah didapatkan menggunakan metode Sencon. Untuk standar Proctor test adalah 97,31%, yaitu memenuhi standar lebih dari 95%.
Modified Proctor Test derajat kepadatan dengan nilai 73,54%, atau bisa juga dibilang tidak memenuhi standar atau kurang dari 95%. Pemadatan tanah timbunan memenuhi persyaratan untuk tanah dasar dan pondasi jalan, tetapi tidak memenuhi standar untuk perencanaan dasar bendungan. Energi pemadatan yang besar menghasilkan nilai kepadatan yang tinggi. Lanjut, Khairul Rafi. Pada implikasi jurnal terhadap penelitian, yaitu hasil penelitian jurnal ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai teknik pemadatan tanah yang lebih efisien, serta pengujian di lapangan menjadi lebih komprehensif. Penelitian jurnal ini juga dapat memberikan pemahaman tentang kontribusi penting dalam memahami karakteristik tanah terhadap konstruksi, dan penelitian selanjutnya dapat meningkatkan praktik teknik tersebut. Pak, siapa yang belum dapat bagian? Udah dapat semua ya? Udah, Udah, Ustaz. Ulang ke Mas, Nugra aman. aja kalau gitu. Oke, Mas. Pembahasan ya. Hmm. Pembahasan bias penulis jurnal review terhadap jurnal. Peneliti tidak begitu memberikan data ataupun uraian khusus terkait energi pemadatan tanah. Peneliti hanya menyinggung energi pemadatan pada penulisan formulanya di sub-bab landasan teori. Kemudian langsung menarik kesimpulan dengan pernyataan energi pemadatan yang lebih besar menghasilkan nilai kepadatan yang lebih tinggi. Selain bahasan tersebut, peneliti tidak begitu jelas dalam pemilihan topik energi pemadatan. Terlebih, formula yang disajikan tidak dibuktikan dalam bentuk data numerik pada jurnal, atau peneliti tidak menampilkan pengaplikasian terhadap formula tersebut. Jadi pada bagian ini tuh uh, peneliti menggunakan judul tentang energi pemadatan tanah, sedangkan untuk pada isinya itu tidak ada pembahasan lebih lanjut terkait energi pemadatan tanah ini, selain pada bagian landasan teori yang merupakan uh, penjelasan dan penjelasan secara pengertian literal dan juga penjelasan secara teori. Selain itu tidak ada penjelasan lebih lanjut sehingga menjadi suatu ketidaksinambungan antara judul dengan hasil penelitian untuk jurnal ini sendiri. Lanjut, Student Nugra tadi siapa? Afif ya? Ya. Lanjut kesimpulan dan kelebihan. Setiap subjudul pada jurnal ditulis terarah sesuai dengan fungsi subjudul, sehingga memudahkan pembaca untuk mengonsumsi informasi-informasi yang dipaparkan dan memudahkan pembaca mendapatkan informasi yang diinginkan. Peneliti menyajikan formula, grafik, tabel, dan foto dokumentasi. Hal-hal tersebut memudahkan pembaca dalam mengonsumsi informasi yang menjadi isi jurnal. Setiap istilah yang disajikan pun dijelaskan dengan baik. Penggunaan istilah asing ataupun singkatan yang digunakan diberikan arti atau kepanjangannya. Sudah Afif tadi Farhan ya? Silakan Farhan. Gimana, Mas? Ini kekurangan ini. Untuk kekurangan, tidak membahas penggunaan uji Ekterberg limit selain pada subbab kesimpulan, namun menyajikan informasi batas plastis, batas cair, dan indeks plastisitas dari sampel tanah sehingga menjadi suatu kebingungan untuk pembaca. 2. Tidak menuliskan lokasi survei atau tanah sampel sejak subbab awal. 3. Tidak ada penjelasan lebih lanjut untuk metode yang digunakan peneliti. Farhan lanjut Najwa ya tadi. Silakan Najwa.
Masih di mute itu. Saran, penulis diharapkan menyebutkan lokasi survei di subbab pendahuluan agar pembaca tidak misinformasi terkait asal sampel tanah yang digunakan. 2. Sabar. Akan lebih baik bila peneliti menyebutkan sumber data tentang batas plastis, batas cair, dan indeks plastisitas dari tanah bila tidak menjadikan uji Etherbeer limit sebagai salah satu metode penelitian. 3. Peneliti diharapkan menyajikan prosedur pengujian yang dilakukan di subbab landasan teori agar menjadi informasi yang baik bila jurnal digunakan sebagai referensi untuk peneliti lain. Oh, udah bisa. Eh, terima kasih. Eh, sekian atas presentasi dari kelompok 5. Bila ada pertanyaan, mohon diberikan lewat komen atau chat grup. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Udah lah ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak.